Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Surya Gumilang Yusuf Pani dengan NIM 220-316. Di video yang satu ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai budidaya ikan lele sistem bioflok. Untuk pendahuluan, ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang berasal dari Afrika, yaitu lele gumbo Clarias garriepensis dan lele lokal Clarias batrachus, dan sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Budidaya lele berkembang pesat dikarenakan: yang pertama, dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar tinggi. Kedua, teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. Ketiga, pemasarannya relatif mudah. Keempat, modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah, serta waktu usaha yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Secara ekonomis, usaha budidaya lele sangat menguntungkan karena ikan lele memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak memerlukan perawatan yang rumit, menghasil protein yang tinggi sehingga sangat baik untuk pemenuhan gizi masyarakat. Kebutuhan pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar, yaitu berkisar antara 80-85% dari total biaya produksi. Saat ini komponen terbesar biaya produksi dikarenakan mahalnya harga pakan, sehingga masih menjadi kendala besar. Hal ini terkait dengan tergantungnya bahan baku pakan impor yang harganya terus meningkat. Yang kedua, biologi ikan lele. Ciri morfologi. Ikan lele secara umum memiliki tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisik, dan bersumut atau berkumis. Lele memiliki kepala yang panjang, hampir mencapai seperempat dari panjang tubuhnya. Kepalanya pipih ke bawah, dengan bagian atas dan bawah kepalanya tertutup oleh tulang pelat. Tulang pelat ini membentuk ruangan rongga di atas insang. Di ruangan inilah terdapat alat pernapasan tambahan berupa labirin yang bentuknya serpe, rimbunan, dedaunan, dan berwarna kemerahan. Fungsi labirin ini untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Dengan alat pernapasan tambahan ini, ikan lele mampu bertahan hidup dalam kondisi oksigen yang minimum. Mulut terletak pada ujung moncong dengan dilengkapi 4 buah sumut atau kumis. Mulut lele dilengkapi gigi atau hanya berupa permukaan kasar di mulut bagian depan. Untuk habitat atau lingkungan hidup lele banyak ditemukan di perairan tawar, dataran rendah hingga sedikit payau. Di alam, ikan lele hidup di sungai-sungai yang arusnya mengalir secara perlahan atau lambat, kolam, danau, waduk, rawa, serta genangan air tawar lainnya. Ikan ini lebih menyukai perairan yang tenang, tepian dangkal, dan terlindung. Ikan lele memiliki kebiasaan membuat atau menempati lubang-lubang di tepi sungai atau kolam. Tingkah laku. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari biasanya berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Ikan lele dilengkapi pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insangnya dan bernapas dengan bantuan labirin yang berbentuk seperti bunga karang di bawah badannya. Fungsinya sebagai penyerap oksigen yang berasal dari udara sekitarnya. Maka dalam keadaan tertentu, ikan lele dapat beberapa jam berdiam di permukaan tanah yang lembab dan sedikit kadar oksigennya. Makanan dan kebiasaan makan. Ikan lele adalah pemakan hewan dan pemakan bangkai. Makanannya berupa binatang-binatang rendek seperti kutu-kutu air, cacing, larva, siput kecil, dan sebagainya. Ikan ini biasanya mencari makanan di dasar perairan, tetapi bila ada makanan yang terapung, maka lele juga dengan cepat memakannya. Walaupun ikan lele bersifat nokturnal, akan tetapi pada kolam pemeliharaan, terutama budidaya secara intensif, lele dapat dibiasakan diberi makan pelet pada pagi atau siang hari, walaupun nafsu makannya tetap lebih tinggi jika diberi waktu makan pada malam hari. Ikan lele relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kandungan oksigennya sangat terbatas. Laju pertumbuhan. Untuk pembesaran, menurut Suhenda 1988, laju pertumbuhan ikan lele sebesar 1,25% per hari apabila diberi pakan yang mengandung protein 45% dan energi 3000 kasal per kilogram pakan. Di kolam tergenang, dengan diberi pakan buatan, ikan lele jumbo dapat tumbuh mencapai 300 gram dari berat awal kurang lebih 30 gram dalam waktu 2 bulan.
Sedangkan ikan lele dumbo yang dipelihara dalam KCA dengan karet tebar 50 hingga ekor per meter dapat mencapai berat 16 kg. Untuk jenis-jenis ikan lele, pertama ada lele lokal, merupakan lele asli perairan Indonesia. Lele lokal sudah dibudidayakan sejak tahun 1975 di daerah Blitar, Jawa Timur. Yang kedua ada lele dumbo, adalah ikan introduksi yang didatangkan ke Indonesia pada tahun 1985. Lele dumbo merupakan lele hybrid dari hasil persilangan lele lokal Afrika spesies C. mozambicus dengan lele lokal Taiwan spesies C. fuscus. Perkawinan silang tersebut menggunakan C. mozambicus jantan dan C. fuscus betina. Ketiga ada lele Kelly, merupakan salah satu ikan lele lokal. Lele Kelly mulai dibudidayakan pada tahun 1987 oleh Sub Balik Kanwar, Palembang, dan berhasil dipijahkan pada tahun 1989. Yang keempat ada lele Sangkuriang, merupakan hasil perbaikan genetik lele yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi dengan melakukan silang balik terhadap induk lele dumbo yang ada di Indonesia antara induk betina generasi F2 atau F2 dengan induk jantan generasi ke-6 F6. Lele piton dihasilkan oleh kelompok Sinar Kehidupan Abadi, kelompok pembudidaya lele Bayu Mundu, Pandeglang, Banten. Lele piton merupakan lele hasil silang antara lele dumbo asal Thailand dengan lele dumbo asal Afrika. Untuk pembuatan kolam, konstruksi kolam bundar berbahan plastik dengan rangka besi anyaman sebagai berikut. Yang pertama, besi anyaman untuk rangka dinding kolam. Kedua, fiber tipis atau karpet talang triplek 2 mm untuk pelapis dinding. 3, terpal atau plastik untuk dinding dan dasar kolam. Keempat, ada pipa PVC 2 inci dan mie 2 buah. Yang kelima, sealer atau lem. Keenam, gunting. Ketujuh, gergaji besi. Caranya, besi anyaman dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian antar buku dikaitkan dengan cincin besi atau diikat kawat sebagai pengunci sehingga berbentuk lingkaran. Kedua, kolam dapat berbentuk persegi berukuran 1 x 2 meter, 2,4 meter, 2 x 4 meter, atau kolam berbentuk bundar berdiameter 2 meter. Untuk kolam berbentuk persegi, surut di lingkungan untuk menghindari surut mati. Yang ketiga, terpal atau plastik dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk kolam yang diinginkan, kemudian dijahit dan dilem agar tidak bocor. Terpal yang sudah jadi dimasukkan ke dalam rangka besi yang telah disiapkan. Untuk persiapan kolam, sebelum kolam diisi air, kolam terlebih dahulu dibersihkan. Bila perlu dilakukan pengeringan dan didesinfeksi dengan menggunakan kaporit 10%. Pengisian air ke dalam kolam sampai penuh untuk ketinggian air 80-100 cm dengan menggunakan air sumur atau air sungai yang tidak sudah ditreatment dengan menggunakan kaporit 30 gram per meter selama 3 hari. Yang kedua, pemasangan peralatan meliputi pompa dan perlengkapannya. Setelah pemasangan, perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kekuatan aliran arus dan kemampuan pengadukannya. Yang ketiga, pengadukan dan aerasi. Pengadukan dilakukan dengan menggunakan blower 100 watt yang dapat dimanfaatkan untuk 6 unit kolam bundar yang dipasang mulai dari awal pemeliharaan. Gunanya untuk mengaduk media supaya bahan-bahan organik teraduk dengan rata sehingga terurai secara aerobik untuk meningkatkan oksigen terlarut dan membuang gas karbon dioksida. Penebaran benih. Benih lele yang ditebar berukuran 7-8 cm dengan padat tebar 1000 ekor per meter. Sebelum benih ditebar, sebaiknya benih lele disuci makan, direndam dengan menggunakan vaksin sesuai aturan pakai pada label kemasan. Penebaran benih hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari supaya penyamaan suhu air wadah benih secara bertahap agar benih tidak stres saat ditebarkan. Manajemen pakan. Benih dipuasakan selama 2 hari untuk proses adaptasi dengan lingkungan baru sambil menunggu isi lambung benar-benar kosong atau bersih. Pada saat pemberian pakan pertama kali disarankan maksimal selain pemberian probiotik, sebaiknya juga melakukan pengapuran selama 7 hari pada bulan pertama dan setiap 5 hari sekali pada bulan
media berikutnya dengan dosis 200 gram per meter air. Setelah itu, tambahkan unsur C, tepung terigu atau tepung beras tapioka sebanyak 240 gram per 10 kg pakan yang diberikan. Selanjutnya berikan aerasi yang kuat di dasar kolam hingga permukaan air untuk mempercepat proses pengadukan hingga terbentuknya vlog. Pengolahan air. Pengolahan air sangat penting dalam usaha budidaya. Kegiatan pengolahan air dapat dilakukan dengan cara menambah probiotik dalam wadah budidaya. Penyakit. Pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama itu ada penyakit merah. Penyebabnya itu ada Aeromonas hydrophila dan Pseudomonas hydrophila. Gejala: warna tubuh kusam, gelap, nafsu makan menurun, pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sisik lepas, luka di sekitar mulut. Pada infeksi berat perut lembek dan bengkak yang berisi cairan merah kekuningan. Ikan mati lemas seiring ditemukan di permukaan maupun dasar kolam. Pengendalian: disinfeksi sarana budidaya sebelum dan selama proses pemeliharaan. Pemberian unsur imunostimulan atau penambahan vitamin C pada pakan secara rutin selama pemeliharaan. Yang kedua ada penyakit Pseudomonas. Penyebabnya itu ada bakteri Pseudomonas sp. Gejalanya itu ikan lemah, bergerak agak lambat, warna insang pucat dan warna tubuh berubah gelap. Terdapat bercak-bercak merah pada bagian luar tubuhnya dan kerusakan pada sirip, insang, dan kulit. Pengendalian: memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, kurangi pemberian pakan dan jumlah ikan dalam kolam, perendaman dalam larutan garam dapur 500 sampai 1000 ppm. Yang ketiga ada penyakit saprolegniasis. Penyebabnya ada Saprolegnia sp dan Achila sp. Gejalanya itu serangan bersifat akut kronis hingga akut, dapat mengakibatkan kematian hingga 100%. Reproduksi secara aseksual melalui hyphanergile untuk memproduksi spora infektif. Pengendalian: menaikkan dan mempertahankan suhu air di atas 28 derajat Celcius atau penggantian air baru yang lebih sering. Garam dapur pada konsentrasi 1-10 promil selama 10-60 menit. Yang keempat ada penyakit bintik putih dan gatal atau trichodiasis. Penyebabnya itu ada Diptyopteris multifiliis. Gejala: ikan yang diserang sangat lemah dan selalu timbul di permukaan air. Terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit sirip dan insang. Pengendalian: air harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Perendaman dengan larutan garam dapur dengan konsentrasi 500 sampai 1000 ppm selama 24 jam. Kemudian ikan diberi air yang segar. Pengobatan diulang setelah 3 hari. Panen. Pemanenan ikan lele di kolam dapat dilakukan dengan cara panen sortir atau dengan panen total semua. Panen sortir adalah dengan memilih ikan yang sudah layak untuk dikonsumsi atau sesuai dengan keinginan pasar. Panen total biasanya dengan menambah umur ikan agar ikan dapat dipanen semua dengan ukuran yang sesuai keinginan pasar. Cara lain pemanenan yaitu dengan menggunakan pipa ruas bambu atau pipa paralon. Bambu diletakkan di dasar kolam. Pada waktu air kolam disurutkan, ikan lele akan masuk dalam ruas bambu atau paralon. Maka dengan mudah ikan dapat ditangkap atau diangkat. Ikan lele yang dipanen kemudian di-packing dalam kemasan plastik untuk diangkut atau dipasarkan. Dengan terlebih dahulu dilakukan pemberokan guna mengurangi kematian ikan sampai daerah pemasaran. Permasalahan dan solusi dalam aplikasi teknologi bioblok. Yang pertama itu ada probiotik. Untuk membentuk blok, probiotik yang digunakan harus spesifik. Oleh karena itu, bakteri yang digunakan harus dari kelompok bakteri heterotrof. Dari kelompok Bacillus terdiri dari Bacillus subtilis, Bacillus ligeniformis, Bacillus megatherium, dan Lactobacillus. Dan dari kelompok fotosintetik yang terdiri dari Rhodobacter dan Rhodospirillum. Yang kedua, air hitam. Warna air kehitaman menunjukkan kondisi lingkungan dalam kolam kekurangan oksigen. Yang ketiga, pengadukan atau aerasi tidak merata. Yang keempat, air bau. Yang kelima, lele menggantung. Permasalahan dan solusi dalam aplikasi teknologi bioblok. Yang keenam, blok tidak terbentuk. Blok tidak terbentuk biasanya disebabkan oleh bahan organik masih belum cukup, menyusun inti blok kurang, C atau N rasio tidak sesuai, gangguan cuaca, dan adanya pemangsangan yang cukup tinggi oleh hewan protozoa.
Selanjutnya ada vlog terlalu kental. Setelah itu ada pemberian molase, nafsu makan turun, dan SDM, kompetensi sumber daya manusia masih belum memadai sehingga perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan, transformasi teknologi, serta pembentukan sikap mental. Analisis usaha. Di dalam dunia bisnis, analisis usaha merupakan kegiatan yang sangat penting karena dari analisa usaha tersebut dapat diketahui besarnya keuntungan usaha tersebut. Analisa usaha lele sangatlah bervariasi, dan ini disebabkan oleh perhitungan biaya operasional yang dipengaruhi oleh besarnya unit usaha, alat dan bahan yang digunakan, serta letak lokasi usaha. Besarnya biaya yang tercantum dalam analisa usaha ini dapat berubah setiap waktu menurut kondisi besar usaha serta pasarnya. Contoh standar prosedur operasional praktis pendidikan lele vlog. Persiapan air. Yang pertama, bersihkan bak dan jemur selama sekitar 12 jam. Isi bak dengan air sumur setinggi 70 cm. Hidupkan aerasi terus-menerus. Pada setiap bak, masukkan secara berurut kapur tohor 250 gram per bak, kapur dolomit 400 gram per bak, garam 10 kg per bak, biolakto 1 sendok makan penuh. Selanjutnya ada molase 500 ml. Air media siap digunakan setelah minimal 4 hari dan maksimal 10 hari. Bila lebih dari 10 hari, masukkan dolomit 0,4 kg dan biolakto 1 sendok makan per bak. Kedua, ada persiapan benih. Cek kesehatan benih. Semua benih berenang lincah, berlendir normal, kumis tidak putus dan sirup lengkap, tidak luka, tidak borok. Kematian ikan dalam moda transportasi tidak lebih dari 5%. Kedua, ukur panjang benih. 3. Hitung jumlah benih. Keempat, puasakan selama 24 jam, adaptasi makan 24 jam, menentukan resep makan 24 jam kemudian. Selanjutnya ada pengelolaan pakan. Persiapan pakan. Larutkan probiotik ionat 1 sendok makan penuh dalam 2 liter air. Aduk 1 kg pakan dengan 1 gelas 250 ml larutan probiotik. Simpan pakan pada wadah tertutup. Adukan pagi untuk diberikan sore, adukan sore untuk diberikan pagi. Adukan pakan dapat bertahan sampai 5 hari atau sampai tidak ada jamur hitam atau kuning. Adukan untuk pakan pertama sekitar 2 kg. Adukan selanjutnya sesuai respon makan. Yang kedua, berikan pakan 2 kali per hari sesuai respon makan 2-5 menit. Berikan pakan pada satu wadah hingga selesai, baru pindah ke wadah berikutnya. Yang keempat, ada pengelolaan air media. Identifikasi air baik. Air tidak bau, ikan dominan berada di dasar bak, air stabil berwarna kecoklatan. Kedua, indikator ketidakstabilan air. Air berwarna coklat, memutih atau pucat, penyebabnya kebanyakan pakan. Penanganan, kurangi jumlah pakan. Jadi ada air bau, penyebab itu kebanyakan pakan. Penanganan, buang air 30-40%, tambahkan air baru, tambahkan dolomit dan probiotik. Yang ketiga, ada penggantian air. Pertama kali air diganti 7 hari setelah pemberian pakan normal. Air diganti sebanyak 10-15%. Penggantian air selanjutnya dilakukan setiap 7 hari. Yang keempat, ada persiapan air untuk pemeliharaan lanjutan. Bersihkan bak yang kosong, isi bak dengan air dari bak yang ada sampai 15 cm. Tambahkan air bersih sampai kedalaman 50 cm. Masukkan pipa aerasi, berikan aerasi secara terus-menerus. Penanganan ikan tidak sehat atau sakit. Bila saat baru ditebak atau selama pemeliharaan terdapat ikan sakit, maka ikan dipuasakan selama 3 hari. Bila kematian kurang dari 50 ekor per hari, buang air sekitar 40%. Tambahkan air kembali 10-20%. Tambahkan garam 2,5 kg per bak. Bila kematian di atas 50 ekor per hari, buang air 100%, masukkan air terus menerus sampai bisa terbuang, matikan atau cabut aerasi. Keempat, bila kematian sudah terhitung di atas 70%, bak dikeringkan dan ikan dipanen, ikan tidak disatukan ke dalam bak lain. Pemanenan ikan. Lakukan panen parsial bila ada kebutuhan atau permintaan pasar dan panen total setelah 90 hari. Pada panen parsial, pilih ikan sesuai yang ukuran yang dikehendaki. Gunakan keranjang grading sesuai ukuran seleksi yang diinginkan. Ikan yang tidak terpilih dipelihara lebih lanjut pada waktu dipersiapkan.
Dan saya juga berterima kasih kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya karena bukunya Budidaya Ikan Lele Sistem Geoflok bermanfaat menjadi sumber informasi. Sekian dari saya mengenai presentasi saya. Terima kasih.